رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di bulan Sya'ban ini, di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang datangnya bulan Ramadan, beliau menyambut bulan Ramadan dengan memberikan semangat, memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat beliau yang tersimpan di dalam banyak-banyak hadis. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi laylatun khairun min alfi syahrin, man haruma khairuha faqad harum." Yang artinya Rasulullah bersabda, sungguh akan datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu satu bulan yang diberikan keberkahan, di mana pada bulan tersebut Allah menfardukan atau mewajibkan kepada kalian berpuasa, di mana pada bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Pada bulan tersebut ditutup atau dikunci atau digembok pintu-pintu neraka. Dan pada bulan tersebut dirantai syaitan-syaitan. Di dalam bulan tersebut juga, kata Rasulullah, terdapat suatu malam di mana malam tersebut lebih baik, lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Rasulullah menutup sabda dengan sebuah pernyataan, barang siapa yang tidak bisa meraih kebaikan pada bulan-bulan Ramadan, maka dia sungguh sangat rugi. Maka dia tidak akan meraih kebaikan di bulan-bulan yang lain. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini bukan kali pertama kita menyambut bulan suci Ramadan. Mungkin sudah yang ke-10, yang ke-20, ke-30 atau ke-40 tahunnya kita memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah di awal bulan Ramadan ini atau menjelang masuknya bulan Ramadan ini, marilah kita persiapkan fisik dan mental kita menyambut bulan Ramadan ini, menyongsong bulan Ramadan dengan penuh semangat ketaatan, ketundukan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita berkomitmen
agar bulan Ramadan yang akan kita masuki ini, bulan Ramadan yang akan kita beramal di dalamnya ini, marilah kita berkomitmen agar bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang pernah kita lalui sebelumnya. Bagaimana agar komitmen itu ada? Bagaimana agar motivasi itu ada? Coba kita merenungkan sejenak. Seandainya ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, pasti kita akan bersungguh-sungguh memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini, marilah kita mengulang kembali beberapa ibadah, amalan-amalan yang perlu untuk kita laksanakan, kita pertahankan, kita kerjakan di bulan yang suci ini. Yang pertama, kita mulai dengan amalan-amalan yang fardu, amalan yang wajib. Amalan yang wajib kita kerjakan pada bulan Ramadan ini adalah yaitu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah memfardukan kita melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, ibadah puasa pada bulan Ramadan dari hari pertama sampai hari ke-29 atau 30 itu fardu dan wajib hukumnya. Dan tidak boleh meninggalkan ibadah puasa ini kecuali karena ada uzur yang syar'i, sakit misalnya, ataupun melakukan perjalanan jauh, ada rukhsah untuk membuka puasa tetapi mengganti pada hari-hari yang lain. Namun apabila ada seseorang tidak berpuasa karena unsur kesengajaan, maka Rasulullah mengancam orang ini dengan dosa besar dan dia tidak akan bisa menggantikan puasa yang ditinggalkan walaupun dia berpuasa bertahun-tahun nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan apabila ada orang yang mengaku dirinya beriman, mengaku Islam, tetapi tidak menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh. Sangat disayangkan dan sangat menyedihkan, dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah. Kemudian yang kedua, kewajiban yang juga tidak boleh kita tinggalkan pada bulan Ramadan ini adalah salat fardu 5 waktu. Jangan sampai gara-gara kesibukan-kesibukan kita di bulan Ramadan lalu salat kita tertinggal. Kadang-kadang sibuk kegiatan berbuka puasa sampai lupa salat maghrib. Na'udzubillahi min dzalik. Karena terlalu semangat salat di malam hari, lalu tertidur sampai tidak melaksanakan salat subuh. Oleh karenanya, istiqamahlah, perbaiki salat-salat kita, salat 5 waktu, terutama di bulan-bulan Ramadan ini harus lebih bagus daripada bulan-bulan sebelumnya. Kewajiban kita yang ketiga adalah apabila Allah berikan kita umur panjang, kita wajib membayar zakat fitrah atau zakat jiwa nanti di akhir bulan Ramadan. Ketentuannya adalah apabila seseorang hidup bernyawa pada tanggal 1 Syawal, yaitu pada hari terakhir kita berpuasa ketika masuk 1 Syawal, barang siapa yang hidup pada tanggal itu ataupun ada walaupun dia baru lahir pada tanggal itu, maka wajib membayar zakat fitrah. Itu kewajibannya. Jadi kalau ada orang yang misalnya meninggal dunia sebelum 1 Syawal, maka belum wajib zakat fitrah. Zakat fitrah ini jumlahnya lebih kurang dalam ukuran kita 3 liter beras atau 2,5 kilogram beras. Dibayarkan kepada orang miskin
atau dibayarkan kepada amil, lalu amil yang akan mendistribusikan zakat fitrah kita tersebut. Inilah 3 kewajiban fardu kita. Semoga kita bisa melaksanakan di bulan Ramadan ini insyaallah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada beberapa amalan yang disyariatkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, di mana amalan ini memiliki nilai yang tinggi, nilai yang istimewa apabila kita mampu melaksanakan amalan-amalan tersebut dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan sunnah yang pertama adalah salat tarawih. Kalau pada bulan-bulan yang lain ada salat tahajud, pada bulan Ramadan kita kenal salat tarawih. Rasulullah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih dan witir, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dengan syarat dia melaksanakan ibadah tersebut dalam keadaan beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang di antara amalan yang sangat utama pada bulan Ramadan. Ada yang mengerjakan 8 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Ada yang mengerjakan 20 rakaat ditambah 3 rakaat witir. Ada yang mengerjakan sampai 36 rakaat, silahkan. Yang penting dikerjakan dengan imanan wahtisaban. Jangan sampai kita bertengkar, jangan sampai kita menjadi berselisih ataupun menjadi saling menghujat, saling membenci hanya karena jumlah rakaat yang berbeda kita mengerjakannya. Perbedaan seperti ini sudah terjadi jauh-jauh sebelumnya, dan ulama-ulama terdahulu mereka menerima perbedaan ini dengan lapang dada, menerima perbedaan dengan penuh toleransi. Silahkan mengerjakan apa yang lebih kita yakini. Ini amalan sunnah utama di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah yaitu sunnah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka juga disebut Ramadan dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir beliau hidup, beliau mengkhatamkan 2 kali Al-Quran bersama malaikat Jibril. Sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama mengkhatamkan Al-Quran sebanyak-banyak dalam bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan momentum bulan Ramadan ini, perbanyaklah mengkhatamkan Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah sunnah yang ketiga pada bulan Ramadan yaitu bersedekah. Bersedekah sebenarnya itu tidak cuma pada bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan yang lain. Akan tetapi pada bulan Ramadan ini Allah berikan pahala yang berlebihan, pahala yang berlebih, pahala yang banyak, yang berlipat ganda bagi orang yang bersedekah. Kenapa? Karena kemuliaan bulan Ramadan ini menyebabkan amalan-amalan sunnah lainnya itu bernilai tinggi di bulan suci Ramadan ini. Di antara Rasulullah bersabda,
barang siapa memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan makan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Dan pada bulan Ramadan, semua umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Di rumah-rumah orang berpuasa, maka perbanyaklah memberikan sedekah, infak untuk makanan berbuka puasa mereka, maka pahala mereka juga akan kita dapatkan. Begitu juga dengan sedekah-sedekah yang lain, sembako, sedekah pakaian, sedekah apa saja yang diberikan pada bulan Ramadan ini mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak sedekah pada bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah sunnah selanjutnya yang keempat yang dianjurkan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak berdoa. Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayat ini diselipkan oleh Allah di antara ayat-ayat berbicara tentang ibadah puasa. Allah selipkan ayat tentang anjuran untuk berdoa. Dan Rasulullah banyak berdoa pada bulan Ramadan. Dan di antara doa yang Rasul ajarkan kepada kita di bulan Ramadan adalah yaitu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau cinta kemaafan, maka maafkanlah diriku. Ini doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Namun kita bebas meminta apa saja di bulan Ramadan, terutama doa-doa yang sifatnya itu meminta pengampunan kita kepada Allah, meminta diberikan taufik dan hidayah, meminta dibersihkan hati kita, meminta dibimbing kita agar selalu istiqamah di jalan kebenaran, istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah berdoa pada bulan-bulan Ramadan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kelima, ibadah yang disunnahkan pada bulan Ramadan adalah yaitu menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Maksudnya apa? Ketika waktu berbuka puasa datang, maka segera berbuka puasa. Jangan merasa diri kita, saya masih kuat, saya belum lapar, lalu tidak mau berbuka puasa. Saya mau enggak puasa, enggak berbuka. Itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Justru Rasulullah menyuruh kita kalau sudah waktu berbuka, segera berbuka. Di situ akan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan. Begitu juga ketika sahur, maka akhirkan sahur. Rasulullah memakan sahur itu di waktu-waktu yang sekarang kita kenal imsak. Itu waktu Rasulullah makan sahur. Ketika imsak selesai makan sahurnya. Ada waktu beberapa saat, beberapa menit untuk menjelang waktu subuh. Itu waktu sahur yang baik, yang ideal. Untuk apa manfaatnya itu? Agar kita berpuasa itu tetap semangat. Kalau kita sahurnya tengah malam, subuh kita sudah lemas lagi. Maka kita sahur menjelang subuh ketika waktu imsak. Nah, ketika itu, ketika waktu pagi kita masih ada energi, siang masih bersemangat, sore juga masih fit. Begitu datang waktu berbuka, kita langsung berbuka lagi. Islam bukanlah agama yang memberatkan, tetapi agama yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ibadah yang sangat disunnahkan pada bulan Ramadan adalah melakukan i'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid, terutama pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Idealnya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah,
beliau begitu masuk malam ke-21 daripada Ramadan, beliau tinggal di masjid, beriktikaf di masjid sampai nanti malam 1 Syawal ataupun masuk 1 Syawal, beliau baru selesai iktikafnya. Ini idealnya. Kalau kita tidak mampu, kerjakan semampu kita. Yang terpenting memperbanyak iktikaf di dalam masjid. Tujuannya apa iktikaf? Yang pertama, iktikaf itu untuk membersihkan jiwa kita. Kita fokus beribadah, fokus dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan terdapat satu malam yang nilainya itu lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Insyaallah dengan kita beriktikaf, kita akan meraih malam Lailatul Qadar tersebut yang memiliki nilai yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita dan pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amalan sunnah yang dianjurkan kita kerjakan pada bulan Ramadan. Semoga Ramadan kali ini, walaupun dalam situasi yang tidak seperti biasanya, situasi musibah ataupun ujian yang menimpa seluruh negara di dunia ini, seluruh umat Islam di dunia ini, semoga saja Ramadan kali ini tetap kita lalui dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, kepasrahan tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja dengan kedekatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi jalan bagi kita keluar daripada musibah yang sedang menimpa berbagai negara di muka bumi ini, yaitu musibah ataupun ujian wabah COVID-19. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dan salah satu tujuan daripada bulan Ramadan, daripada ibadah puasa adalah mencapaikan kita kepada derajat takwa, la'allakum tattaqun. Barang siapa bertakwa, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari semua kesempitan, kesulitan hidup. Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kemudian Allah akan menggantikan musibah tersebut dengan rizki yang tidak disangka-sangka, dengan kemudahan-kemudahan rahmat yang melimpah insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.